Hai kalian, para Pisces dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah untuk kalian The Hidden Truth, judulnya ya, untuk kalian dari sekarang sampai akhir Januari. Oke, kita mulai aja kartunya. Oke, aduh, masih kelihatan berantakannya, mohon maaf, lupa diberesin. Oke, kita buka aja. Dia meluncur, tadi tidak dalam posisi terbalik, so saya taruh di situ ya, dan meluncur lagi, yang ini terbalik. Oke, 3. Apa yang terjadi dengan kalian para Pisces dimanapun kalian berada? 6 sampai ini ya, sampai akhir Januari ya. Oke, so kartu pertama kalian adalah Knight of Wands. Oke, masih mungkin terimbas dari Mercury retrograde kemarin. Ini hal lama lagi datang lagi ke kehidupannya para kalian, para Pisces, oke? Hal lama itu bisa berupa masalah-masalah yang belum selesai dan ingin diselesaikan dan harus diselesaikan oleh kalian para Pisces, tapi memang menunggu penyelesaiannya ya, my dear. Kemudian yang terjadi adalah pada saat itu datang kalian kadang-kadang nggak siap ya. Nggak siap menghadapi itu karena kalian pikir, itu sudah berlalu, sudah kemarin loh Mbak Lucy, ngapain dia datang sekarang? Ngapain dia datang sekarang? Kadang-kadang ya yang datang dari masa lalu atau dari hal-hal yang belum selesai itu ya karena menuntut penyelesaiannya si Pisces gitu loh. Kalau Piscesnya belum mau menyelesaikan, terus gimana itu hal tersebut bisa selesai ya kan? Udah pasti dia akan datang lagi, datang lagi, datang lagi. Dan hal yang datang ini coba saya intip yang lain ya, sedikit banyak memang mempengaruhi kehidupan kalian ya, agak kurang nyaman kayaknya. Terus kalau ada si Pisces di ujung sana nanya, Mbak, kalau mantan datang nggak? Kalau kemarin-kemarin sempat datang, ada yang seperti itu ya, oke. Dan itu menimbulkan masalah untuk kalian. Sebenarnya bukan masalah baru, itu mah masalah lama yang belum selesai ya, masalah lama yang belum selesai. So itu kembali lagi ke sekarang. Terus bagaimana menyingkapinya, my dear Pisces? Dalam hal apapun sebenarnya kalau yang lama balik lagi itu memang menuntut penyelesaian ya. Jadi ya sudah, dihadapi aja dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke, lanjut dengan Queen of Pentacles yang terbalik. Kalau di masa lalu atau mungkin sekarang kalian Pisces berhubungan dengan Virgo, mungkin ini bacaannya relate dengan kalian ya, karena ada sedikit permasalahan dengan Pisces yang di-link dengan Virgo atau Pisces yang punya Virgo di dalam chart hidupnya. Oke, masalah yang kemarin terungkit kembali sehingga membuat kalian merasa posisi kalian saat ini kurang menyenangkan atau kurang nyaman. Oke, beberapa hal itu mempengaruhi pekerjaan kalian, mempengaruhi karir kalian, juga bisnis kalian. Gara-gara itu ya kan, terus baper, terus akhirnya ngerasa nggak nyaman. Akhirnya apa? Yang terjadi adalah Pisces mulai merasa, gimana caranya keluar dari permasalahan ini gitu ya. Yang saya bilang tadi, dihadapi aja, yo wes, dihadapi aja. Caranya gimana? It's depend on you, my dear Pisces. Tergantung kalian melihat hal ini sebagai sebuah masalah atau sebuah tantangan untuk diselesaikan. It's a bit different loh. Ya, kalau ada tantangan terus kalian berpikirnya secara positif dan bilang, ini bisa diselesaikan kok. Tapi memang sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kalian, terutama di pekerjaan kalian. Kenapa? Ya mungkin kepikiran ya.
mungkin kepikiran, and then akhirnya baper, and then akhirnya kalian ngerasa nggak enak nih, nggak nyaman nih gitu ya. Oke, so lanjut dengan kartu yang selanjutnya, Ace of Pentacle. Di bidang karir, keuangan, dan bisnis dari sekarang sampai akhir Januari nanti, ada pintu yang dibuka oleh semesta dan kalian bisa melalui itu. Oke, ini dua hal yang berbeda ya. Di satu sisi mungkin kalian merasa tidak enak dengan keadaan di mana ada hubungannya dengan masa lalu kalian yang kembali. Tapi di sisi lain semesta memberikan pintu baru untuk kalian dalam hal rezeki. Oke, mungkin ada bisnis baru, ada tawaran baru, ada posisi baru, ada gaji baru, bisa aja ya. Ini kan tahun baru ya, apa-apa bisa baru. Oke, intinya ada hal baru di karir keuangannya kalian para Pisces. Oke, saya mohon izin sebentar untuk nge-cut videonya sebentar aja, nanti saya akan kembali lagi. Hai kalian para Pisces, saya kembali lagi ya, mohon maaf ya. Tadi saya lagi manggang roti, and then rotinya gosong. Aduh parah ya. Apinya kegedean. Terus saya lupa lagi, saya tinggal baca tarot. Gosong deh. Oke, anyway. Yang duluan tadi yang mana ya? Ini ya. Oke, so tadi sudah ada 3 kartu. Ini kartu yang keempat. Yeah. The Tower Moment. The Tower Moment di mana keadaan sedang tidak kondusif untuk kalian. Para Pisces ya. Ketika beberapa hal yang ada di hidup kalian berjalan tidak sesuai rencana, ini terjadi. The Tower Moment ya. Begitu juga ketika hal-hal lama yang belum selesai, and then kemudian kembali lagi ke kehidupan kalian, ya ini pun jadinya masuk ke kehidupan kalian, the Tower Moment ini. Oke, pada saat ini adalah saat dimana kalian harus menentukan pilihan yang mana yang terbaik untuk kalian. Apakah the Tower Moment itu akan menjadikan kalian tambah terpuruk atau sebaliknya? Kalau harapan saya sih sebaliknya ya, karena saya ngintip di ujung sana kartunya bagus banget. Oke. So perubahan yang terjadi, perubahan besar-besaran yang terjadi di kehidupannya para Pisces saat ini adalah imbas dari masa lalu kalian yang belum selesai, kemudian harus diselesaikan saat ini. Mohon maaf, ada kecenderungan di beberapa Pisces itu seperti selalu lari dari permasalahan, tidak menyelesaikan dengan tuntas, sehingga itu bisa nyambung lagi di kemudian hari gitu, atau kembali lagi di kemudian hari gitu. Saya tidak seuzon dan bilang semua Pisces seperti itu, tapi ada beberapa Pisces di bacaan ini yang seperti itu, tidak menuntaskan masalah di masa lalu sehingga hal tersebut kembali lagi kepada kalian, dan kalian akhirnya seperti terjebak di tower ini dan harus keluar, mau tidak mau keluar, harus memaksakan diri untuk keluar. Bagaimana kalau tidak? Kalau tidak ya akhirnya nanti susahnya di kalian sendiri ya. Saat kalian harus memilih antara melompat dengan penuh keyakinan atau kalian harus berdiam diri aja gitu. Kalau kalian berdiam diri aja berarti di dalam tower yang kebakaran dong ya. Tapi kalau keluar di situ berarti kalian harus menyelesaikan masalah yang memang belum selesai. Ini terlihat di beberapa kalian yang Pisces, dan itu kayak datang tuh masalah ya dari masa lalu ya yang belum selesai, and then kalian ngerasa itu sudah lewat, itu sudah masa lalu, nggak perlu diselesaikan. My dear Pisces, ini kalau nggak selesai sekarang mau sampai kapan? Ini ntar ngulang lagi loh, the Tower Moment-nya datang lagi gitu. Kalian mau terjebak di dalam towernya atau melompat keluar gitu. Ini sebenarnya saat yang baik untuk kalian
transformasi atau beralih menjadi kalian yang sudah menyelesaikan masalah. Dengan begitu itu tidak akan kembali lagi di masa depan. Gitu loh. Oke, terus apa lagi? Well ya, ini hal yang berat untuk beberapa dari kalian dan sekali lagi saya tekankan harusnya memang kalian bisa selesaikan dengan baik. Ya. Oke. Four of Pentacles. Beberapa dari kalian menganggap semua yang ada pada kehidupan kalian atau diri kalian itu adalah punya kalian. Padahal seharusnya kalian tahu bahwa itu sebenarnya bukan milik kalian, itu miliknya semesta. Jadi kalian harusnya merasa bagaimanapun ada hak semesta di situ, ada hal-hal yang harus kalian bagi di situ, dan kalian tetap merasa it's mine, ini punya saya gitu. Mungkin itu sebabnya masalah yang lalu itu balik lagi karena kalian nganggep ini adalah punya kalian sendiri dan kalian nggak berbagi dengan semesta gitu ya. Karena ya environment ya, lingkungan semesta, dan kalian benar-benar ini sebenarnya Four of Pentacles tuh bagus karena kayak memang itu hak kalian, milik kalian. Cuma kadang-kadang Four of Pentacles juga bicara tentang kenapa nggak berbagi gitu, kenapa dikekepin sendiri, kenapa dipegang sendiri gitu. So my dear Pisces, memang seharusnya apa-apa tuh dibagi ya. Susah senang dibagi. Oke, dan jika kalian berada di situasi di mana kalian memerlukan pencerahan dan lain sebagainya, ya kalian juga bisa membagi itu kepada orang-orang yang memang dekat dengan kalian dan mengerti dengan kalian gitu ya. Terus beberapa hal juga memerlukan perhatian kalian karena selama ini kalian merasa cukup dengan diri kalian sendiri dan kalian nggak lihat sekeliling gitu. So untuk Pisces-Pisces yang seperti itu mungkin bisa dipikirkan, monggo dipikirkan next atau di kedepannya kalian bisa fokus untuk juga membagi apa saja yang perlu dibagi dan nggak perlu dikekepin sendiri, nggak perlu ngerasa kayak buat apa saya berbagi, ini milik saya, ini punya saya gitu ya. Saya nggak ngomong pasangan ya, ntar ada yang bilang oh pasangan masa dibagi, bukan gitu, ini nggak ada hubungannya. Pentacles nih ya, bukan cups, nih Pentacles nih. Pentacles tuh duit gitu ya, keuangan, terus materi atau apapun yang kalian punya ya, walaupun itu bukan materi. Oke, lanjut, yang kartu selanjutnya adalah Six of Swords. Nah, dari sekian banyak hal yang datang ke kehidupan kalian, ada kesempatan untuk kalian meneruskan menuju ke jenjang yang berikutnya dengan adanya sebuah perjalanan. Perjalanan ini nggak menyangkut diri sendiri, tapi juga bersama dengan orang-orang yang memang ada di kehidupan kalian. So, ini bukan perjalanan sendiri ya, tapi perjalanan bisa dalam arti dalam tanda kutip spiritual, perjalanan bersama keluarga, pasangan, atau mungkin perjalanan bersama orang-orang yang ada di sekitar kalian gitu ya. Perjalanan menuju apa? Perjalanan menuju sesuatu hal yang baik. Sekali lagi karena saya ngintip kartu yang terakhirnya memang bagus gitu ya. Oke, perjalanan ini akan membawa kalian ke satu tempat di mana kalian, tempatnya bisa tanda kutip ya, di mana kalian bisa merasakan kebahagiaan yang selama ini kalian cari. Oke, make sense buat saya. Kartu-kartu ini berjajar sedemikian rupa karena ada the tower segala macam. Kalian memang seharusnya bisa kayak lompat dari zona nyaman kalian, lompat dengan penuh keyakinan bahwa lompatan itu akan memberi pengaruh yang besar, akan memberi perubahan yang besar di dalam kehidupan kalian gitu. Jadi memang beberapa hal itu nggak terlihat seperti yang kalian mau, tapi justru beberapa hal tersebut memang dimaksudkan semesta untuk kalian jalani dan kalian lampaui untuk ke jenjang berikutnya gitu. Terus ya tentu saja di ujungnya
adalah the sun atau kebahagiaan. Kartu kebahagiaan ini muncul karena memang ujung-ujungnya adalah kebahagiaan, kesuksesan untuk kalian. Jadi urutannya adalah ya dari sekarang sampai akhir Januari, susah, nyebelin, masalah, tantangan. And then kalian harus lompat dengan adanya the tarot ya. The tower. Dengan adanya the tower kalian harus melompat dari zona nyaman, melompat dengan penuh keyakinan, melakukan perjalanan, melakukan perubahan, and then ujung-ujungnya kebahagiaan. Seperti yang saya bilang tadi, ujung dari perjalanan kalian adalah kebahagiaan. Ujung dari perjalanan kalian adalah kebahagiaan. So my dear Pisces, kalau memang ujungnya kebahagiaan, memang kalian gak mau? Kalau saya sih mau. Okay, so nih sih, ujungnya memang kebahagiaan. So apa yang datang dari pertama nih, datang dari masa lalu ke dalam kehidupan kalian, memang tujuannya adalah untuk merubah kalian. Ya, kartu di tengahnya untuk merubah kalian, untuk melakukan perjalanan perubahan hidup, dan ujung-ujungnya adalah kebahagiaan. Oke? Kesuksesan. Aminin aja yang bagus-bagus. Oke. Lanjut dengan kartu yang kedua. Saya masih mikirin roti saya yang gosong. Ya ampun, ya udahlah ya. Biarin aja gosong. Oke, kartunya satu. Sudah? Oh, satu lagi yang ini. Baik. Kartu pertama kalian adalah King of Wands practically. Oke, yang praktis-praktis aja yang harus dilakukan oleh para Pisces, sehingga kalian dapat menjalani ini dengan baik ya. Yang praktis-praktis aja pesennya gitu. Kemudian no drama. Knight of Swords, kan ada drama. Ya iyalah, gimana nggak mau ada drama ya. Kalian juga pasti bilang, iya masalah dari masa lalu datang, sesuatu yang dari masa lalu yang belum selesai datang, gimana nggak jadi drama. Akhirnya emang jadi drama gitu kan. So kalau memang itu terjadi, ya wes lah ya, diselesain dramanya ya. Jangan sampai berseri-seri, jangan sampai terus bertubi-tubi gitu lah ya. Semoga bisa dijalani dengan baik. Yang kalau perlu lompat-lompat, karena tadi ada the tower ya, daripada create drama mendingan lompat aja lah, sudahlah, menjadi yang lebih baik aja gitu kan. Sih judgment atau self reflection sih, nggak usah mikirin orang lain begitu, orang lain dari masa lalu begini, begitu, nggak usah ya Pisces. Pikirin aja gimana hal itu bisa menjadi self reflection kalian gitu, merefleksikan diri kalian sendiri. Ini kalau saya harus jadi lebih baik, berarti saya harus melompat dari tower yang terbakar. Oke, fine gitu. So self reflection itu diperlukan di kasus yang ini ya, dari mulai sekarang sampai akhir Januari. Kartunya ternyata 7 loh, dia numpuk-numpuk begitu. Ada love, Ace of Cups. Yup, banyak berkat, banyak cinta tentu saja. Kan saya bilang tadi, kalau kalian mau berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kalian, karena memang perjalanan yang harus kalian lalui itu bukan sendirian, tapi dengan orang-orang yang dekat dengan kehidupan kalian, dekat di hati kalian, dekat dengan love tadi, cinta, support kalian gitu ya. Oke, next. Page of Cup, ada juga kesedihan di periode ini ya. Kalau orang udah ada di zona nyaman terus harus lompat, biasanya emang nggak segitu gampangnya ya. Jadi memang ada kesedihan di situ. Tapi pesan saya, kesedihan itu hanya bagian dari kehidupan, so it's okay ya. Nggak usah sedih-sedih, kenapa sih Pisces? Oke, reflection lagi, Six of Cups 2 kali diingetin ya. Yang pertama self reflection, yang kedua adalah reflection itu sendiri. So Six of Cups di sini kalau saya selalu bilang ya, memang itu self reflection ya.
kayak harus melihat lagi keadaan diri kita sendiri, nggak nyalahin orang lain, apalagi kayak zouzon sama orang lain, zouzon sama diri sendiri juga nggak boleh. Cukup merefleksikan apa sih selama ini yang belum dilakukan justru. Makanya itu masih ngikutin dari masa lalu gitu. Coba dilakukan, coba diselesaikan. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari permasalahan atau yang harusnya diselesaikan ya. Monggo diselesaikan. Oke, lanjut dengan Six of Pentacles, generosity, kebaikan, kemurahan hati ya, kebaikan ya, generous, bermurah hati ya. Six of Pentacles tadi apa? Six of Cup, banyak six ya. Kalau buat saya six itu pertanda cinta sih ya. Oke. So generosity ini memang yang sekarang terjadi sih sebenarnya, semesta sedang memberitahukan kepada kalian para Pisces untuk berbaik-baiklah dengan keadaan, dengan kehidupan kalian, dengan diri kalian sendiri dan sekitar kalian. And that's the message ya. Oke. Aduh, mana hujan lagi di luar. Oke, never mind. Oke, my dear Pisces, sekian aja bacaan tarotnya. Saya persilahkan kalian menanyakan satu hal dan akan saya jawab nih. Kenapa kartunya udah ada di bawah, dia loncat dan jawabannya adalah ya. Kalau 50-50 gini susah ya. Coba saya, nah kan, satu lagi. Oke. Jawabannya adalah no. Oke, no. Jawaban dari pertanyaan kalian no. Oke. Ada the moon, ada Queen of Air yang bikin no. The Magician-nya jadi kalah gara-gara dua kartu itu. Oke. So, satu lagi dari pesan dari Archangel message. Tahu nggak kalian kalau saya sedih kalau hujan kayak gini, soalnya saya susah berangkat kerja. Hai, spiritual understanding. Tadi kan saya bilang ada perjalanan bisa juga secara spiritual ya. Archangel Raziel, I'm bringing you esoteric information and symbol and helping you understand spiritual truth. Ya, memang ada spiritual journey di masa ini untuk beberapa dari kalian. Saya tahu tidak resonate untuk semua. Beberapa dari kalian memang dapat menjalaninya. Tapi juga beberapa dari kalian bisa menjalani perjalanan secara harafiah, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau berpindah posisi, atau apapun itu. Yang jelas ada perpindahan, ada pergerakan, ada movement, dan itu melibatkan orang-orang yang tercinta yang di sekitar kalian, orang-orang yang memang dealing dengan kalian, orang-orang yang dekat di hati kalian dan kehidupan kalian. Oke, yang terakhir adalah dari Monology Oracle Card, dan ini adalah the energy is gaining momentum. Ada momentum yang sedang dipersiapkan oleh semesta untuk kalian, karena ujung-ujungnya kan happiness ya. Ada the sun, itu kartu happy ya, kartu kebahagiaan. So ini sedang dipersiapkan untuk kalian. So memang agak susah untuk dijalani ya, my dear Pisces, kalau kalian ngerasanya susah. Tapi kalau kalian ngerasanya baik-baik aja kok Mbak Lucy, bisa kok dilalui, pasti bisa. Oke, so memang gak panjang-panjang bacaan kali ini ya. Sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Kalian tetap semangat, tetap berbahagia, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love.